selamat malam. Suaraku jelas, Mas? Selamat malam. Jelas, Mbak. Walaupun nggak jelas. Oke, waktu sudah menunjukkan jam 18:41, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah kita bertemu kembali untuk melanjutkan serangkaian kegiatan yaitu pelatihan digital marketing untuk mahasiswa dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Semarang. Untuk hari ini trainer yang bertugas yaitu Mas Joko Santoso. Sebelumnya sudah disampaikan beliau akan melanjutkan untuk materi yang kemarin yaitu analisa digital. Kemudian juga nanti akan ditambahkan untuk materi Google My Business begitu ya, Mas? Ya, Mbak. Oke, sebelumnya saya sampaikan sudah disampaikan di grup bahwa nanti akan ada tambahan sesi untuk sesi registrasi pada web LSP. Teman-teman dimohon sudah menyiapkan dokumen yang disiapkan agar nanti bisa diproses dengan cepat seperti itu. Oke, sebelum masuk ke Maaf, kemarin kan yang ngisi itu berarti kita ngulang lagi. Yang udah yang ngupload kemarin itu pendataan untuk kampus digital, kemudian yang ini untuk web LSP TD, teknologi digital. Jadi nanti nama yang terinput akan terbit di sertifikat BNSP. Jadi kemarin untuk pendataan kami, kemudian yang hari ini untuk sertifikasi di LSPTD atau LSP teknologi digital, seperti itu. Jadi nanti teman-teman kerjasamanya ya untuk bisa mengikuti panduan kami terkait proses registrasi pada web LSP. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya? Oke, kita mulai. Sebelum mulai, saya sampaikan dulu rangkaian kegiatan. Yang pertama ada pembukaan, kemudian ada sesi dokumentasi. Untuk sesi dokumentasi, harap teman-teman untuk menyalakan kameranya. Kemudian agenda inti itu pelatihan oleh Mas Joko Santoso. Hari ini materinya melanjutkan analisa digital dan tambahan untuk Google My Business. Kemudian sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab, teman-teman bisa langsung mention ke Mas Joko jika memang ada kendala maupun kesulitan seperti itu. Mari kita buka agenda pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian izin untuk open cam, saya ambil dokumentasi, saya berikan hitungan 1 hingga 3. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Kembali lagi boleh. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih untuk kerjasamanya. Mas Joko, sudah siap? Siap, Mbak. Baik, cek. Bisa langsung lanjut ya. Karena kemarin kan sempat tertunda untuk soal di nomor 6 ya, analisa digitalnya. Ya, Mbak. Oke, waktu dan tempat kami persilahkan, Mas. Terima kasih, Mbak Lulu. Untuk waktu dan tempatnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi ya dengan saya. Untuk materi hari ini, tadi sudah disampaikan Mbak Lulu, melanjutkan asesmen bisnis kemarin, analisa digital, dan nanti ada materi GMB. Oke. Oke. Untuk share screen sudah masuk ya? Sudah, Mas. Suara saya sudah jelas ya ini ya? Sudah. Ya. Oke.
Teman-teman bisa buka lagi Word yang kemarin. Nggak bisa. Kita lanjutkan ke nomor 6 ya. Yang pertama yaitu Instagram. Oke. Untuk Instagram yang pertama kali kita analisa itu engagement ya. Engagement. Oke. Tapi di sini kita baca dulu soalnya. Analisa nomor 6 ya. Analisa LSPTD dari sosial media, baik dari keyword atau hashtag yang dipakai, juga dari sisi konten yang ada di masing-masing platform sosial media. Oke. Jadi kita suruh menganalisa keyword atau hashtag dan konten terbaiknya. Oke. Tapi sebelum ke keyword dan hashtag, kita masuk ke engagement dulu. Kita analisa engagementnya dulu. Oke. Teman-teman bisa masuk di sini. Terusnya namanya plank.com. Engagement Calculator. Oke. Di sini kita masukkan eh, nama Instagramnya. Lalu kita search. Kayaknya harus login. Oke. Nah, untuk versi gratisnya di sini, ini harus login dulu ya. Pilih login, terus login with Google aja. Cepat ya, mudah, cepat. Oke. Sudah muncul ya. Ini engagementnya. 9.700 followers. Engagementnya 0,98%. Dengan rata-rata interaksi 114 likes dan 64 komen. Jadi persentase ini diambil dari rata-rata jumlah followersnya. Jadi bacanya gini. Interaksi, engagement kan interaksi ya. Engagement itu interaksi. Interaksinya sekitar 114, kalau 0,98% itu berarti 1% ya. 1% dari 9.000. Berarti kalau interaksinya 114 itu cukup ya. Berarti sesuai kan. Kurang lebih sesuai lah. Paham ya untuk bacanya ya? Bacanya ini 0,98% diambil dari jumlah followersnya. Interaksi dari jumlah followersnya. Oke. Kita scroll ke bawah. Di sini tuh ada rata-rata engagement terbaik. Ini rata-rata engagement terbaik 2024.
Untuk jumlah follower 1K sampai 5K itu engagement terbaiknya adalah 6% dari jumlah followersnya. Oke. Sedangkan 5K sampai 20K itu jumlah terbaiknya, engagement-nya itu 4,8%. Oke, jadi kalau eh, katakanlah 5K itu kalau 4% ya 200 orangan ya. 200 orang yang harus interaksi. Like, komen, share itu ya termasuk interaksi. Oke. Dan untuk 20K sampai 100K itu 5,1%. 100K sampai 1M itu 3,78%. Di atas 1M 2,66%. Oke. Nah, sedangkan posisi LSPTD itu ada di 9,7 followers. 9,7K followers ya. Berarti berada di sini 5K sampai 20K. Harusnya itu standarnya 4,8% untuk engagement-nya. Rata-rata engagement-nya. Itu terbaiknya 4,8%. Tapi dia ada di 0,98%. Oke. Berarti dari sini sudah mendapatkan kesimpulan ya dari hasil analisanya ya bahwa engagement dari Instagram LSPTD itu belum memenuhi standar. Oke. Kalau masih ragu data standarnya itu bisa cari di Google, referensinya banyak banget. Oke. Nah, ini banyak banget. Rata-rata hampir sama sih. Nah, ini 1K sampai 5K, nah 5,6, 5K sampai 20K 2,43%, tapi ini di tahun, bisa dilihat tahunnya dulu. Oh, ini April nih. Oke. Jadi bisa lihat referensi, nggak jauh beda. Oke. Jadi kesimpulannya ini belum memenuhi standar dari engagement. Oke. Nah, nanti kita analisa yang apa namanya yang tidak sesuai standar itu konten yang mana. Nanti bisa dianalisa. Oke. Login dulu ya. Login.
Oke. Oke. Berarti kita masuk ke analisa keyword dan hashtag. Oke. Untuk keyword dan hashtag, itu sekalian aja ya, sekalian ke konten yang terpopuler. Berarti kita cari langsung konten populer, kita analisa langsung. Oke. Untuk Instagram terlihat ya, berarti ini secara manual sih. Toolsnya secara manual untuk analisa ini karena aplikasi yang biasanya saya gunakan itu berbayar sekarang. Oh, sudah enggak, masih belum bisa. Oke. Jadi untuk analisa keyword dan hashtag-nya untuk konten, ini kita eh, secara manual aja. Kita pilih salah satu interaksi paling banyak ya, engagement-nya paling banyak. Oke. Ini ya, paling atas sendiri nih. 270. Oke. Ini langsung. Nah, di sini berarti jumlah like-nya 270. Terus untuk keywordnya, keyword biasanya diposisikan di 100 kata pertama. Itu biasanya diposisikan di situ, keyword atau kata kunci ya, kata kunci. Kalau di sosial media biasanya ditaruh di 100 kata pertama. Oke. Kayak judul, subjudul itu gunakannya kata kunci. Oke. Kata kuncinya ini nih. Pelatihan dan sertifikasi fiber optik ditaruh di caption 100 kata pertama. Tapi kalau video ya, untuk kata kunci itu biasanya ditaruh 15 detik di awal. Oke. Kalau durasi film panjang itu biasanya dikasih trailer. Jadi posisi kata kunci video-video paling bagus itu diposisikan di 15 detik. Oke. Oke. Terkait soal, kita langsung aja di sini. Ini print screen aja.
Ini harusnya analisa kontennya 2 ya. Postingan dan Reels ya. Karena di IG itu Reels juga sangat berpengaruh ya. Tapi di sini nggak ada Reels-nya. Hanya ada video. Ini. Lumayan sih 1000 yang lihat. Oke. Ini nggak pakai. Keyword, caption, hashtag, like, comment. Simpan terlihat ya. Ini. Samsung. Oke. Nah, yang penting ada sesuai dengan tugasnya ya, keyword dan hashtag. Kalau hashtagnya di sini kosong, kosongnya aja. Oke. Keyword atau captionnya itu biasanya digunakan sebagai judul atau 100 kata pertama. Nanti dicari nih, 100 kata pertama atau sebagai judul. Biasanya dia akan digunakan untuk, maaf, keyword atau kata kuncinya digunakan sebagai 100 kata pertama atau judul. Oke. Ya. Terus yang kedua, Mau tanya, untuk hasil analisa itu berarti hasil analisa dari eh yang itu tadi 0,9 itu. gimana? Cek halo. Untuk hasil analisa itu analisa dari yang 0,9 tadi kan Pak, Hasil analisa itu engagementnya. Benar-benar. yang ini kan Pak. Ya, ini hasil analisa yang ini ya. Jadi Instagram tuh ada 3 atau 4 kayak 4 data. Nah, masing-masing kasih hasil analisa. Oke. Yang pertama, data pertama engagement. Nanti dikasih hasil analisanya seperti apa. Sudah sesuai standar atau belum. Nah, nanti ditaruh di sini. Terus biar dan teman-teman bisa tahu, biasanya ada pertanyaan itu engagement itu didapat dari mana. Oke. Nah, teman-teman bisa paham. Oke. Terus yang kedua dari konten. Konten itu sesuai dengan ini ya, sesuai dengan soalnya kalau konten itu. Jadi kita disuruh menganalisa sosial media ya. Pertama adjustment-nya itu, terus kedua ini keyword, hashtag, dan konten. Tapi dari kontennya. Oke. Untuk konten kita kasih 2. Dari konten postingan kita analisa. Terus dan konten dari Reels sebenarnya. Tapi di sini adanya video, ya udah berarti kita pakai video. Nah,
Oke. Ini sama ya. Kalau ini ada view-nya berapa. Terus ini bisa ditambahkan sound atau musiknya. Kalau dia seperti ini, nggak ada sound musiknya, tulis saja original sound atau musiknya. Jadi musik originalnya ya, bawaan. Oke. Kalau ini ada hashtag-nya ya. Oke. Oke, dan terakhir untuk Instagram, analisa Instagram, itu view. Oh, nggak boleh. Oke. Nah, view ini juga dianalisa ya. Nah, untuk analisa bio itu profilnya, foto profilnya, terus bio-nya sendiri itu udah sesuai atau belum, mudah atau untuk jualan ya. Ini posisikan teman-teman itu customer yang mau membeli gitu ya. Dia tuh Instagram ini tuh mudah atau enggak untuk kita tertarik atau tidak untuk membeli. Bio-nya sudah lengkap atau enggak. Jadi jangan sampai kalau kita besok jualan itu jualan baju logonya apa, itu beda ya. Mengurangi dari nilai customer sendiri ya. Oke. Terus apa nih sorotannya sudah sesuai atau belum? Nanti di komentari sendiri. Oke. Itu ya untuk Instagram jadi ada 4. Dari engagement-nya, terus dari konten postingan, konten video atau reels, keyword captionnya apa, hashtagnya apa, like-nya berapa, komennya berapa, viewersnya berapa, sudah dilihat berapa orang, kan sudah terlihat ya kalau reels ya. Kalau Instagram bisnis jangan sampai di private ya, jadi bisa biar calon customer kita itu bisa melihat. Oke, soundnya apa, dan terakhir view-nya. View-nya sudah sesuai atau belum. Oke, terus Facebook. Kak, mohon maaf tadi bisa naik ke yang video dulu Kak, buat yang analisis video. Kayak itu. Baik Pak, sampun matur nuwun Pak. Oke. Nah, sekarang Facebooknya. Oke, Facebook LSPTD. Itu pakai tools namanya Social Blade.
dasar ya linknya. Nah, fiturnya kita ganti Facebook karena di sini juga Social Blade itu aplikasinya bisa buat analisa macam-macam. Kayak untuk YouTube, Twitch, Facebook, Instagram juga bisa di sini, tapi hanya terlihat statistiknya aja. Seperti ini nanti. Oke. Oke. Nah, yang perlu disoroti di Facebook itu cuma ini aja sih. Jumlah yang menyukai dan yang membicarakan sama total grade-nya aja. Enggak sih. Yang statistik daily-nya ini per harinya karena ini yang di apa namanya yang dianalisa uh, fanpage-nya Facebook ya, halaman Facebook ya. Nah, jadi cukup yang menyukai, yang mengikuti sama total grade-nya C+, masih C+. Oke, cukup ini aja untuk Facebook. Pak. Ya, Mungkin belum jadi baru keluar masuk, Pak. apa boleh bagian oke boleh. Tadi ya, Social Blitz ya. Fiturnya kita ganti dulu nih, fitur di sini. Tadi kan YouTube, pertama kali buka pasti YouTube. Terus kita ganti Facebook dulu, kita enterkan namanya, nama yang mau dianalisa. Oke. LSP TD. Oke. Lalu kita search, nah, terus muncul hasilnya nih. Kalau social blade nggak perlu login deh. Langsung ya. Oke. Nah, yang dibaca, yang dianalisa cukup ini aja. Teman-teman juga boleh eh kunjung di LSPTD boleh. Nah, di Facebooknya langsung LSPTD boleh. Yang mau lihat bio-nya juga boleh silahkan di komen. Bio-nya udah sesuai atau belum? Kontennya, kalau konten di Facebook itu rata-rata hampir sama sih. Atau sama, bahkan sama dengan Instagram. Karena Facebook dan Instagram kan sudah bisa disinkronkan ya. Jadi satu membuat postingan satu bisa di-share ke dua tempat, Facebook dan Instagram. Ini boleh. Mau ditambahkan seperti ini boleh. Sudah sesuai atau belum untuk Facebook jualan itu dia sudah sesuai atau belum? Ya, atau Mas ini WA-nya nggak bisa dikontak, lah itu boleh silahkan dianalisa, ditulis saja analisanya. Atau Mas ini eh backlinknya nggak bisa ngelink nih, diklik nggak bisa contoh. Nah, tapi kan ini udah bisa ya. Oke, Oke. Facebook 2,
Boleh satu, boleh. Yang pakai social blade aja boleh. Atau ditambahkan ini biar lengkap juga tambah boleh. Apa bagusnya. Terus YouTube. Ada yang ditanyakan nggak? Kan mudah ya untuk Facebook ya. Oke. Oke. YouTube sama, pakainya di social blade juga. Tinggal diganti fiturnya YouTube ya. Oke, lalu kita search. Hmm. Kalau YouTube ini banyak overview-nya yang dimunculkan oleh social blade banyak. LSP Teknologi Digital @LSP Teknologi Digital 2529 ID-nya ya. Upload 48, subscribe-nya 6,4K, video view-nya 29, eh, negara Indonesia, people untuk channel tipenya, user create-nya pembuatannya Maret tanggal 5 2020. Oke, kalau ini sudah terbilang bisa AdSense ya, bisa dimonetize ya. Karena syarat, nggak tahu ya kalau yang baru, kalau yang waktu pendaftaran di kampus digital itu, waktu monetes YouTube-nya kampus digital itu masih 10.000 dan subscribe-nya 1.000 syarat pertamanya. Tapi kalau sekarang belum tahu update-nya. Oke. Dan ada tambahan lain kayak konten apa gitu kalau dulu. Oke, ini kalau ini sudah subscribe-nya sudah bisa ya, minimal kan 1.000. Video view-nya minimal 10.000. Oke, ini sudah bisa. Terus untuk total grade-nya itu C, masih C. Terus ranking di Indonesia itu ranking 2.939. Yang ini ranking dari Social Blade ya, ini keseluruhan nih. Oke. Nah, ini estimasi pendapatan per bulannya kalau dimonetize itu estimasinya 0,10 dolar sampai 2 dolar. Eh, Katakanlah 14.000 ya. Atau 15.000, 30.000 maksimal per bulannya. Masih dapat 30.000. Untuk per tahunnya maksimalnya 15 kali 9. 300.000 maksimalnya. Oke, sangat kecil ya. Nah, langsung di screenshot aja. Kalau teman-teman ingin jadi YouTuber, aku ingin niru YouTube ini. Contoh nih, YouTube apa, nanti dimasukkan aja pendapatannya berapa atau YouTube ini mau kepo-kepo silahkan. Toolsnya pakai Social Blade. Oke. Oke. Mas, berarti cara menganalisanya itu kita menjelaskan bahwa ranking dalam sosial blade-nya itu sekian, terus penghasilan per bulannya maksimal. Ya, benar. Penghasilan estimasinya Mas, sekian. Gitu. terima kasih, Pak. Oke. Itu dari overview Social Blade. Sekarang dari konten atau captionnya. Itu kalau konten dan captionnya langsung masuk ke YouTube-nya ya, ke channelnya dulu.
Oke, nah, ini masuk ya ke channelnya. Masuk dulu, terus pilih video, cara lihat video terpopuler ya. Terus pilih ke populer. Nah, terpopulernya ini. Nah, ini dianalisa. Kenapa bisa populer? Oke, maka apakah boleh diulangi kembali di bagian social update? Oke, boleh. Ntar ya. Nah, ini untuk YouTube ya. Ini kontennya. Sama ya. Sama kayak di sini. Hmm, Oke, sama persis ya. Tapi kalau di YouTube kan biasanya durasinya panjang ya. Kalau di YouTube juga bisa dimasukkan hashtag. Ini nggak ada hashtagnya. Oke, di konten ini nggak ada hashtagnya. Biasanya di bawah sini ada hashtag. Kalau ada ya berarti ditulis apa hashtagnya apa. Oke, Mas untuk analisa kontennya bebas kan? Analisa kontennya konten yang terpopuler, yang viral, yang FYP. Cukup satu aja konten yang FYP. Oke. Kalau di sini sound musiknya di YouTube itu teman-teman bisa dirinci, boleh silahkan. Ada bumper in, bumper out, itu boleh bumper in, bumper out ya. Itu ada apa namanya intro tuh silahkan ditulis lengkap boleh. Jadi nanti teman-teman kalau ingin eh, meniru konten tersebut nanti bisa tahu. Oh ternyata dia pakai sound ini. Oh ternyata intronya bagus ya pakai sound ini. Jadi ada menambah referensi dari teman-teman. Oke. Oh, ternyata dia bisa apa namanya FYP gara-gara hashtag ini. Boleh silahkan. Oke. Ada yang tak diulang ya. Diulang tadi masuk ke sini, social blade. Fiturnya kita ganti YouTube dulu. Kita ganti YouTube. Lalu masukkan apa namanya nama YouTube-nya. Boleh ID-nya, boleh nama YouTube-nya. Oke, ID-nya yang ini, LSP Teknologi Digital 2529 tuh boleh, atau namanya sini boleh. Kalau namanya di sini banyak yang gunakan, sehingga beda munculnya, data yang dimunculkan beda, itu ganti ID-nya, yang di search ID-nya. Oke, dimasukkan di sini, pencarian, langsung kita klik search. Nah, nanti akan muncul data overview dari YouTube LSP. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Mudah ya. Untuk YouTube cukup dua.
overview dari social blade sama dari kontennya yang terpopuler ya, yang dianalisa. Oke. Berarti untuk profilnya tidak usah ya, Pak ya? Nggak perlu, channelnya nggak perlu. Profilnya ini nggak perlu. Kalau ini settingannya permanen deh, kayaknya cuman gini aja deh tampilannya. Oke. Nah, nggak ada pertanyaan lagi ya, berarti selesai ya untuk asesmen bisnis. Nah, seperti ini, minimal seperti ini. Saya ulangi dari awal ya. Asesmen bisnis, nama, nomor induk mahasiswa. Ini boleh. Yang pertama ya, ini boleh cara pertama, hasil analisa boleh. Yang pakai cara kedua, pakai aplikasi, boleh Ubersuggest dan Semrush. Jangan lupa kasih hasil analisa. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, silahkan. Untuk hasil analisanya bisa diisikan seperti ini, kurang lebih seperti ini. Bisa disusun sendiri. Oke. Itu nomor 1, nomor 2 juga seperti ini. Traffic tertinggi itu diambil dari Ubersuggest. Oke. Oke. Oh, kemarin ada yang tanya traffic ya. Apa nanti aja tak jelasin. Oke. Seperti ini ya. Ini Ubersuggest traffic tertinggi. Terus ini wilayah terbanyaknya pakai Google Trend. Nomor 3 kompetitor, kata kunci yang dipakai website LSPTD, lspdigital.id. Ini kata kuncinya, LSP Teknologi Digital, ini saya contohkan. Terus ini kompetitornya. Oke, cukup satu kata kunci, satu kompetitor. Tapi yang diminta adalah 3 kata kunci, berarti masing-masing satu kompetitor aja. 3 kata kunci, 3 kompetitor. Oke, nomor 3 itu. Nomor 4, ini kesimpulan. Untuk menyimpulkan kata kunci yang digunakan, ini saya contohkan P3, kata kunci yang traffic tertingginya nih, yang berdasarkan Ubersuggest. Saya contohkan. Nah, boleh dijabarkan kelebihan atau kekurangan seperti ini, boleh dibuat tabel seperti yang ada di PPT. Yang PPT itu dibuat seperti tabel. Nah, ini kata kuncinya jurusan kuliah yang banyak peluang kerja. Dari volume pencarian, dia tergolong kelebihan karena lebih dari 1000 atau 200. Oke. Untuk trennya juga bagus, cukup stabil datanya. Grafiknya ya, yang dinilai grafiknya. Terus dari tingkat persaingan itu 0,05. Nah, itu juga bagus. Tetapi ketika kita search di eh, Google dengan kata kunci ini, dengan kata-kata ini, jurusan kuliah yang banyak peluang kerja, itu ternyata website yang ada di situ besar-besar. Jadi kekurangan. Oke, ini ya, ini contohnya seperti ini. Oke, oke, ini dibuat seperti ini, tabel boleh tinggal dikasih di sini dia masuk P3 itu masuk kelebihan atau kekurangan dari aspek kategori volume. Kalau dari tingkat kesulitan SEO itu dia masuk kelebihan atau kekurangan. Salah satu aja ini.
Oke. Dan jangan lupa setelah ngisi data, dikasih bukti data tersebut. Oke. Didapat dari mana data tersebut? Ini dari Align Title, ini dari Trend, ini Align Title-nya ya. Oke, ini dari Uber Suggest datanya. Oke, nomor 5, Trend kata kunci. Oke, yang digunakan website LPT. Cukup 5 aja yang dimasukkan di Google Trend. Maksimal 5 ya. Oke, terus nanti dikasih hasil analisa. Itu nomor 5. Nomor 6, analisa sosial media. Ini Instagram. Paling banyak Instagram ya. Instagram ada engagement, konten 2, sama bio. Kalau Facebook 2. Boleh 1 ini aja, boleh social blade aja boleh. Tapi lebih lengkapnya tak kasih 2. Oke. Pak, Untuk mohon YouTube, maaf, ini bertanya. ya. Untuk konten seperti kayak gambar itu tuh kita menganalisanya tuh seperti kayak kontennya itu reaksinya bagaimana, dan like dan komentar berapa, seperti itu Pak. Iya benar. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi biar teman-teman tahu, oh ternyata produk seperti ini tuh konten yang paling diminati kayak gini gitu. Oh, kita analisa konten yang seperti apa, keywordnya seperti apa, terus hashtagnya seperti apa, like-nya bagaimana, interaksinya. Oke, gitu ya. Oke. Terus Facebook 2 tadi, terus YouTube terakhir juga 2 ya. YouTube 2 yang dianalisa dari overview Social Blade sama kontennya, konten terpopuler ya. Oke. Sudah? Ada yang ditanyakan? Oke. Sudah ya. Nah, di sini kalau teman-teman sudah eh, mengerjakan semua, bisa di-save as PDF lalu di upload ya. Save-nya di save PDF. Save as PDF. Oke, bisa di-upload. Kalau minimal sudah sesuai seperti ini contoh saya ini. Oke. Ada yang ditanyakan? Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita lanjut ke ada untuk keyword atau caption yang kita ambil dari judul boleh. Karena keyword itu biasanya dipasangkan di judul. Atau kalau nggak nemu di minimal di 100 kata, 100 kata pertama. Biasanya ditaruh situ keywordnya. Untuk contoh yang di Word bisa dikirim di grup untuk contoh mengerjakan nanti Pak. Soalnya lagi bekerja. Untuk apa namanya sudah di share sama Mbak Dita ya kayaknya adminnya.
Untuk formatnya sudah di set. Teman-teman tinggal nyatet toolsnya aja. Nanti tinggal masukkan data dari tool tersebut.